Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi sebuah situs peninggalan prasejarah atau juga praaksara yang terdapat di Indonesia. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan membahas di fokus dalam pembahasan situs Sangiran. Ya, situs Sangiran ini merupakan situs terbesar di Indonesia. Kemudian juga kajiannya pun sudah banyak. Saya meminta kepada rekan-rekan untuk menyimak baik-baik. Kebetulan ini diliput oleh CNN Indonesia. Di mana CNN Indonesia melakukan liputan di sana. Kemudian juga ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang akan membahas situs Sangiran di kesempatan kali ini. Nanti pertanyaannya akan saya sampaikan di saat penjelasan situs Sangiran. Ya, mohon untuk menyimak baik-baik. Silahkan. Sangiran, kawasan lembah luas di Sragen, Jawa Tengah, menyimpan harta karun tak terkira bagi ilmu pengetahuan. Disinilah bersemayam ribuan fosil atau sisa kehidupan makhluk hidup yang membatu, yang menjadi jejak manusia dan lingkungannya jutaan tahun lampau. Disinilah manusia modern menyibak misteri kehidupan nenek moyang dan peradaban yang dilaluinya. Ada banyak cara menyelami sejarah. Ari Kuntoro mempunyai tarian untuk menyingkap lapis demi lapis rahasia manusia purba di lembah luas Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Butuh tata kostum dan gerak khusus untuk menyajikan tari kontemporer bertajuk Tari Purba ini. Tari Purba adalah tafsir tentang kehidupan manusia purba Sangiran jutaan tahun yang lalu. Tarian ini bercerita tentang kelompok manusia purba yang tengah berinteraksi, berburu, dan meramu hasil buruan. Sejak ditampilkan pertama kali saat peresmian kembali Museum Sangiran tahun 2013, tarian ini menjadi semacam identitas budaya baru Sangiran. Setelah itu kita mencoba menafsirkan gerak untuk karya purba ini. Kita membuat konsep yang sederhana. Artinya adegan pertama itu manusia lahir pada zaman purba itu ya seperti itu prosesnya. Ketika itu semakin dewasa mereka mencari makanan sendiri, mencari minuman sendiri, kebutuhan sendiri, masih sendiri. Setelah ini mereka mulai menyadari bahwa perkembangan yang ada saat manusia purba dibutuhkan kerjasama. Akhirnya adegan ketiga kerjasama, berkelompok nomaden pindah ke sana mencari makanan, pindah ke sini mencari makanan, dan akhirnya itu menjadi sesuatu hal yang bagi mereka menguntungkan.
Seluruh pemain kelompok tari pimpinan Ari Kuntoro ini adalah warga Sangiran, petani, pedagang, dan ibu rumah tangga. Mereka tidak memiliki pengalaman seni. Proses seleksinya dipilih oleh Institut Seni Indonesia, ISI Surakarta, sebagai inisiator. Butuh berbulan-bulan bagi para awam ini menguasai gerak dan musik tari purba dengan baik. Lagi pula, ini adalah seni kontemporer yang cenderung membebaskan pelakonnya bergerak sesuai karakter diri masing-masing. Untuk penari purba ini banyak yang nol, mereka dasarnya tidak mengenal seni sama sekali. Makanya ketika ada gerakan memanah atau menombak, mereka kaku. Nah, justru kekakuan ini bisa connect dengan waktu zaman purba. Jadi kita tidak bisa memaksa harus keluar seperti penari. Justru kekakuan ini kita manfaatkan menjadi seperti manusia purba ini. Dan kita tidak bisa ego harus seperti ini, tidak bisa. Mereka karena ini pembelajaran, jadi penari kita kasih tafsir bahwa purba itu seperti ini. Contohnya memanah itu seperti ini, menombak seperti ini. Mereka sudah dewasa, ada tafsir sehingga mereka bergerak. Oh, purba seperti ini. Makanya karakter penari di sini berbeda-beda. Dengan luas 52 km persegi, wilayah Situs Sangiran berada di antara dua kabupaten, Sragen dan Karanganyar, Jawa Tengah. Awalnya, berbagai penggalian fosil tidak terlalu banyak berpengaruh pada kehidupan ekonomi warga. Laiknya wilayah pedalaman Jawa, mata pencaharian penduduk Sangiran adalah petani. Sebagian buruh tani atau pedagang yang aktivitasnya berpusat pada jalan-jalan desa. Baru beberapa tahun belakangan ini, keberadaan Sangiran sebagai kawasan situs purbakala terkemuka di dunia mampu memberi imbas pada masyarakat. Selama belasan tahun, sejak ditetapkan sebagai cagar warisan dunia tahun 1996, keberadaan Sangiran tidak vital sebagaimana sekarang. Dari jumlah wisata yang ada di Kabupaten Sragen, ini yang menjadi yang paling utama. Karena tidak ada sektor pariwisata lain yang bisa menunjang, dan ini yang menjadi unggulan kami. 30% lebih saya pikir untuk menunjang pariwisata di Sragen. Dan pendapatan asli daerah pun sesuai dengan target lah. Kita sama-sama merasakan benefit dan keuntungannya. Pembangunan Museum Sangiran dan 3 museum pendukung di sekitarnya sedikit banyak juga mengubah perspektif sosial budaya warga. Pariwisata kini juga menjadi objek aktivitas warga. Beberapa beralih menjadi pegawai museum yang memang merekrut warga sekitar. Sebagian lainnya membentuk kelompok-kelompok sadar wisata atau membuat komunitas seni yang tetap berhubungan dengan kepurbakalaan, seperti halnya yang dilakukan Ari Kuntoro lewat tari purba. Temuan-temuan tersebut semakin lama semakin banyak, dan sekarang itu manusia purba yang ditemukan di Sangiran itu hampir 120 individu, dan itu menyumbangkan 50% populasi dunia itu ditemukan di Sangiran. Peradaban purba telah menjadi identitas Sangiran sejak hampir 90 tahun atau sejak dimulainya eksplorasi lembah Sangiran pada 1934 lalu oleh sarjana Belanda von Koningswald. Ratusan fosil atau sisa makhluk hidup yang sudah membatu
dengan umur 1,5 juta hingga 300.000 tahun berserakan di tanah tua Sangiran. Ribuan fosil dari beragam jenis makhluk hidup purba ditemukan di sini, tersebar di berbagai lokasi dari mulai sungai, pekarangan warga, hingga tebing-tebing yang longsor. Fosil gading gajah purba atau fosil lengkap kepala kerbau. Hingga yang monumental, yang membuat Sangiran sangat dihormati oleh para peneliti purbakala dunia adalah ditemukannya bagian tubuh dari 120 individu Pithecanthropus erectus atau Homo erectus sejak tahun 1934 hingga sekarang. Temuan-temuan tersebut semakin lama semakin banyak, dan sekarang itu manusia purba yang ditemukan di Sangiran itu hampir 120 individu, dan itu menyumbangkan 50% populasi dunia itu ditemukan di Sangiran. Nah, kenapa Sangiran itu merupakan situs yang dihormati di dunia gitu ya? Karena di sini itu ada 4 evolusi yang terjadi. Yang pertama ada evolusi lingkungan, di mana evolusi lingkungan dimulai dari 2,4 juta tahun yang lalu sampai sekarang itu bisa dilihat secara utuh. Kemudian ada evolusi manusia, yang pertama adalah Homo erectus arkaik yang sangat tua, usianya 1,5 juta tahun yang lalu. Kemudian menjadi evolusi fisik tipik, ya, dia hidup 800.000 tahun yang lalu. Kemudian terjadi Homo erectus yang progresif, dia hidup sekitar 300.000 tahun yang lalu. Meski terdapat kontroversi, sebagian peneliti purbakala sepakat Homo erectus menjadi kepingan penting bagi perkembang ilmu pengetahuan. Sangiran juga dianggap kunci untuk makin memahami evolusi manusia. Keistimewaan ini yang tidak ditemukan di situs manapun di seluruh dunia. Datang dan menghuni Sangiran sejak 1,5 juta tahun lalu, Homo erectus membangun peradaban di Sangiran dengan berburu, mengenal api, dan membuat peralatan sederhana dari batu. Dia jauh lebih cerdas dari pendahulunya. Selama lebih dari 1 juta tahun, kapasitas otak Homo erectus berevolusi cepat dari 300 cc berkembang menjadi 1.300 cc. Nyaris menyamai kapasitas otak manusia modern sebesar 1.400 cc. Karena itu, Pithecanthropus atau Homo erectus Sangiran kerap dianggap sebagai missing link, sebuah mata rantai yang hilang dalam teori evolusi Darwin. Jadi nampaknya kalau kita baca-baca tentang manusia purba sebelum Sangiran, itu ada satu karakter yang lebih arkaik sebelumnya. Nah, ya lebih kuno. Sedangkan Sangiran ini sudah lebih baik lagi, ada perubahan ke sana. Jadi temuan-temuan itu karena Sangiran hanya berdasarkan fosil, tidak satu pun tulisan karena namanya saja prehistori atau nirleka, belum ada temuan. Itu semua bersumber pada fosilnya. Jadi bagaimana karakter mandibula atau geraham dan sebagainya itu menunjuk pada adanya perubahan secara fisik. Hampir semua fosil temuan di Sangiran disimpan di Museum Sangiran. Dibangun sejak 1983, museum yang terletak di sisi utara Sangiran ini sudah mengalami beberapa kali revitalisasi. Sejak pertama kali berdiri tahun 1980 hingga terakhir tahun 2014. Revitalisasi ini menambah jumlah fosil yang dipamerkan. Beberapa fosil penting seperti tengkorak Pithecanthropus erectus arkaik berumur 1,5 juta tahun lalu yang ditemukan di Sangiran akhirnya dibawa kembali pulang setelah sempat disimpan di sejumlah museum lain. Satu-satunya fosil asli yang tidak dipamerkan adalah S17.
Ini adalah kode fosil tengkorak Pithecanthropus atau Homo erectus yang ditemukan tahun 1971 di Desa Dayu, Sangiran. Berdasarkan morfologi tengkorak, pemiliknya adalah laki-laki yang hidup saat Sangiran masih didominasi sungai dan rawa-rawa 700 hingga 500 ribu tahun lalu. Dengan struktur tengkorak yang lengkap, S17 membantu peneliti merekonstruksi wajah Homo erectus secara utuh dan menunjukkannya pada dunia, rupa nenek moyang yang paling dekat dengan Homo sapiens atau spesies manusia modern. Tanah tua Sangiran juga disesaki oleh tulang belulang hewan purba. Hewan-hewan ini dahulu hidup berdampingan dengan para Homo erectus dan menjadi sumber makanan dalam budaya berburu dan meramu mereka. Dari sekitar 12.000 fragmen hewan yang ditemukan, pihak museum berhasil merangkai ratusan bagian tubuh utuh milik hewan purba. Pak Nedi, ini kegiatan apa yang sedang dilakukan kawan-kawan? Ya, jadi teman-teman ini melakukan proses rekonstruksi fosil-fosil temuan dari masyarakat. Jadi fosil-fosil yang diserahkan masyarakat itu tidak dalam keadaan yang utuh. Ini ada 6 fragmen. Ini adalah fosil humerus atau tulang paha gajah yang diserahkan masyarakat ke kita pada tanggal 14 September kemarin, ya. Dan ini ada 6 bagian yang terpisah dan ini dalam proses perbaikan atau rekonstruksinya. Untuk fosil-fosil yang dalam keadaan ukuran yang besar itu kita sambung tengahnya memakai angkur, ini namanya, ini angkur kuningan. Sedangkan kalau yang fragmen-fragmen kecil itu bisa langsung dilem dengan menggunakan lemnya adalah thermosetting, ya, yang terdiri dari 2 komponen yaitu resin dan hardener gitu. Lantas bagaimana Bapak dan tim kemudian menentukan umur dari fosil, kemudian fosil ini bagian dari tubuh siapa, tubuh hewan apa, bagaimana? Ya, jadi kita punya tim ya dari biologi biasanya bisa menentukan dari sepotong fosil itu dia bisa menentukan ini individu apa begitu ya, apakah gajah, apakah kerbau, apa manusia dan sebagainya. Dari sepotong fosil itu bisa ditentukan satu nama satu individu ya. Nah kemudian kalau untuk menentukan umur suatu fosil biasanya kita menggunakan metode relatif namanya, yaitu pada saat mana fosil itu ditemukan, pada lapisan apa, misalkan pada lapisan kabuh ya sekitar antara 700 sampai sekitar 300.000 tahun yang lalu. Apakah ditemukan pada lapisan pucangan dia antara 1,8 sampai 1 juta tahun yang lalu. Ya, itu dia untuk menentukan umur begitu ya dengan metode relatif. Ya. Kekayaan fosil yang terkandung dalam tanah Sangiran membuat Badan Kebudayaan PBB UNESCO menetapkan Sangiran sebagai situs purbakala warisan dunia sejak 1996. Penetapan itu juga memaksa pemerintah lebih gigih lagi melindungi Sangiran dari penjara-penjara fosil. Itu sekilas tentang situs Sangiran, ya, situs Sangiran yang ada di Jawa Timur. Ini situs merupakan situs terbesar. Tadi memang sudah disampaikan bahwa situs ini sudah menjadi bagian dari warisan dunia. Silakan nanti saya akan melampirkan link untuk link dari cuplikan video tadi. Silakan rekan-rekan bagi yang belum sempat menyimak video tadi bisa
Langsung disimak saja. Nah, dari penayangan video tadi ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada rekan-rekan. Semua jawaban itu ada dan sudah dibahas dalam video tadi. Pertanyaan pertama adalah bagaimana masyarakat Sangiran bisa melestarikan keberlangsungan situs Sangiran pada masa sekarang? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengapa situs Sangiran sangat dihormati di dunia, bahkan sudah menjadi warisan dunia dan juga menjadi bagian dari warisan PBB dalam bidang pelindungan dan juga pelestarian budaya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menentukan usia dan jenis fosil yang ditemukan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa antara manusia saja itu kan ada 2 jenis, ada laki-laki ada perempuan. Apalagi ini tercampur dengan fosil atau juga tulang belulang dari binatang. Ya, itu saja pertemuan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.